Shalom buat kita semua. Shalom buat kita yang mengikuti kebaktian ini dari gedung gereja GKP Cilitan ini. Shalom juga kami ucapkan kepada saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian ini dari rumah. Terpujilah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang terus mendukung, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Memasuki minggu pertama setelah Epiphania, kita tetap percaya bahwa Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus senantiasa setia memperdulikan seluruh hidup umatnya. Tema kegiatan GKPS tahun 2022, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtema, menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Topik mingguan, Yesus Anak Allah. Ibadah akan kita mulai, kita saat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 139, bait 1, 2, dan 3. Berseri, cerminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatku, hatiku kau beserta. Maha murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapamu, Pangeran Maha Mulia. Kau bunga bakung hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna. Hosiana, kau dan jalan dan sangat yang surgawi, besertaku tiap hari. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasih-Mu, permata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buatlah ranting-Mu segar, berbuah yang sejati. Kaulah nyala pengasihan kebajikan dalam hati, rindu lama kau obati. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami,
Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini, dan telah menyatakannya di dalam Yesus Kristus Sang Terang Dunia, sehingga olehnya kami hidup dalam terang. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami di dalam persekutuan ini, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, serta berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 138, bait 1, 2, 3, dan 4. Di bait yang keempat, jemaat kami undang bangkit berdiri. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Sorga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang terutus ikatan yang dalam dosa dapat menjerat, dan diganti dengan kelepasan dari hukuman kuasa gelap. Habis jadungan dunia cemasa, Yesus telah datang terutus ikatan. Yesus telah datang dengan berkuasa, Ia menolak berjarak teguh. Bendera kabut porak-poranda, jalan merdeka terbuka penuh. Sudahkah kini iblis kau rasa, Yesus telah datang dengan berkuasa. Yesus telah datang pahlawan mulia, puji kuasa-Nya segenap makhluknya. Juru selamat mengangkatlah Dia, itu bagiku bukan seberang. Lihat mahkota sudah sedia, Yesus telah datang pahlawan dunia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, sungguh besar kasih-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan
kepada terang yang ajaib untuk menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus bagimu. Akan tetapi, hidup kami sering tercemar karena tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering tidak menyadari bahwa perbuatan serta perkataan kami merusak persekutuan jemaat-Mu. Engkau telah memanggil kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Namun yang kami saksikan dan beritakan adalah perbuatan manusia. Demi harga diri dan nama baik kami sendiri, kami sering membalas kebaikan dengan kejahatan. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar hidup kami memancarkan cahaya kemuliaan-Mu. Kiranya Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, supaya kami mampu bertindak serta berperilaku benar di hadapan-Mu. Berilah hikmat bagi kami dalam memahami kasih karunia-Mu, agar kami tetap hidup di dalamnya. Kami panjatkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Kau Berharga di Mataku. Bait yang pertama, Kantoria, kita ulangi lagi, kita nyanyikan bersama-sama sampai dengan bait yang kedua. Di bait yang kedua, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau berharga di mataku, dalam pandanganku. Kau berharga di mataku. Aku yang mengasihimu, Kau panggil, Kau tebus, Ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, Kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Ku. Di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku. Aku yang mengasihimu, Aku panggil, Aku tebus, Ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, Kau
kemuliaan-Mu. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Kudengar, kita nyanyikan 2 kali. Salam bebatah ganup. Salam isisehan nami, orang tua nami, jemaat namar kebaktian di rumah. Selamat hari Minggu. Sunari masuk kita hubani penegasan warta jemaat Minggu tanggal sia Januari 2022. Napar lobe par minggu ata bani bulan Januarion tetap dia dongkon sahali masuk janah par masuk ta pukul sia 30. Napa duahon hubani hita majelis pakon ketua kategorial AC Boima menjalo susukara benami siluk dop keluar minggon. Nah berikut nih ralat untuk verifikasi kategorial.
verifikasi kategorial ilong hita bani tanggal 30 Januari. Jadi sedalan hujai hubai nasiam seksi sekolah minggu nama poso Bapak Pakoninang ase merapat anggota secepatnya. Jadi bani sebelum tanggal 30 berarti domba yedongkon rapat anggota. Nah berikut nih ting perlobe sihol marhajabuan. Sihol marhajabuan do nyombah ni Kurion aima San Francisco Saragi STMT nyombah ni Bapa Situa Jamiksan Saragih inang Somaronim Boru Purba pakon tunangan ni Feradea Septipani Purba SIP nyombah ni Bapa Darman Purba SE Ondi inang Situa Dr. Anda Rosliana Maria Sinaga Esos Hun Kuria GKPS Kampung Durian Medan Resort Medan Utara. Sihol ipamasa pemberkatan nikah bani hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 I GKPS Estomihi Resort Bagan Batu pukul 10 WIB. Sedia Doma Manjalo Perpadanan bani hari Sabtu 8 Januari 2022 IGKPS Kampung Durian Medan Resort Medan Utara. Jadi asebon hita bani tonggota asediar hagenup merdalan horjai. Nah berikut nih berita duka. Doma marujung goluh inang Kamerlina Boru Sembayak tutup usia 76 tahun. Aima orang tua ni Bapak Jeffrey Purba. Jadi ase buan hita bani tonggota tinading ni orang tuon ase boy pudas dia terapoh. Nah berikut ni untuk kelas perguru malua. Kelas perguru malua efektif mulai tanggal 10 Januari 2022. Jadi hubai nasiam namar tugas bani perguru manaksihon aseboy mar koordinasi pakon penanggung jawab kelas merguru teneh. Nah berikut nih terakhir untuk nyombah sekolah minggu ase tetap mamar kebaktian melalui Zoom. Jadi holi evaluasi halani memang doma sekolah doma mulai aktif offline. Jadi holi merkoordinasi pe holi majelis pakot tim gugus atap boy sedia offline mar kebaktian i gerejaon. Nah berikut nih bani Pokja PBT. Sioledong kondo bimbingan belajar bimbel bani nyombah ni Kurion aima kelas 6 SD kelas 9 SMP asihubato orang tua anggodong nyombahta nasonari kelas 6 pakon kelas 9 ase mendaftar mahu Pokja PBT melalui Situa Agus Jupenli Purba janah boy homa hubani Situa Rayaman Saragih. Nah berikut nih hubani hita hagenup anggota Pokja. Jadi halani berlaku kita memulai Januari on. Jadi harap hurnami hubai nasiam ketua-ketua Pokja pakon anggota asemar koordinasi janah torih kita program nadop iben hita ase mulai hita bani bulan Januari on. Nah berikut nih hubani nama poso. Rapat anggota nama poso GKPS Cilita nih pemasa bani hari Minggu tanggal 27 Januari 2022 pukul 10 WIB sampai selesai tempat GKPS Cilitan. Agenda ini penyampaian LPJ tahun 2021. Nah, paduahon penyampaian proker tahun 2022. Nah, patuluhon warna sari. Nah, berikut nih humbai nama poso. Hubani soman nama poso. Anggodong
Namar kebaktian i Kuriaon, lape terdaftar menjadi anggota nama Poso i Kuriaon, boy mendaftar melalui Wakil Sekretaris Nama Poso, Mega Olopriya Turnip. Jadi syarat ini bahan surat pernyataan baru iserahkan hubani Wakil Sekretaris Doko Siai Holi baru menyusul surat pindahan hutatene. Jadi amat tugas-tugas ase terdaftar hagenup Nama Poso i Kuriaton. Nari masuk maita hubani 2 sepat. Martonggo maita. Tuhan nebatawa panami, terima kasih sembah nami Tuhan. Bani holongmu, pangirikir nami Tuhan. Domai masuk nami minggu kedua Tuhan ibani tahun 2022. Malas tumangur nami Tuhan, kalani somani ham Tuhan nami. Sunai humai bagas nasa mingguan Tuhan, horja nami Tuhan. Tongdo iha somani ham nami Tuhan. Tuhan nebatawa panami, bani panorangon Tuhan, itonggon nami, hasuman nami, jimat nami, na lagi iperdalanan mulakon huta lahu Jakarta Tuhan, atap pena sedang ihuta dope Tuhan. Kolongmu Tuhan, hasumani ham si dia, iperdalanan, atek aha perencana-rencana si dia Tuhan, hubamu hanami marondos. Tuhan nebatawa panami, itonggon nami huma Tuhan, aima keluarga tinading ni inang Kamerlina bersumbayak orang tua ni Bapak Jeffrey Purba Tuhan. Tuhan apoh kam sedia Tuhan. Aseboy Tuhan sedia podas terapoh bani parujung guluh ni orang tua namion. Tuhan nebatawa panami sunai homa Tuhan tangar nami sihol marhajabuan Tuhan nyombah ni kuriamu San Francisco Saragih Pakon Veradea Purba. Tuhan berihamu bani sedia Tuhan hasehaton. Berihamu bani sedia gogo Tuhan. Berihamu sedia asebui torsah genuk horjana sihol ilaksanakon bani tanggal 22 Januari. Hubamu hanai marondos Tuhan. Berihamu hasehaton hubani orang tua ni sedia homa. Tuhan nebatawa panami, bani panorangon Tuhan, itonggon hanami do orang tua nami na do plansia Tuhan. Sunai homa inang Naomi, sunai homa Tuhan natading metek. Tuhan, bani kesendirian ni sedia, bani hatuaun ni sedia, kolong mahurmu Tuhan. Tugu Tuhan tong sedia, ramoti ham sedia Tuhan. Aseboy tong sedia marmalas nihur. Bani tahun 2022 on. Tuhan nebatawa panami, bani panorangon homa Tuhan martongguhan nami. Bani anggota ni jemaatmu, khusus ni GKPS Cilitanon Tuhan. Nah bani panorangon cukup berdampak COVID-19 di perekonomian keluarga Tuhan. Tuhan sayang tu guguh nami Tuhan. Taipor saya duha nami Tuhan. Anggo hamak kasomani hanami. Bani hagenup horja nami. Iramoti pasu-pasu hamdo horja nai horja nami. Tuhan nebatawa panami. Itonggon hanami homa Tuhan. Piga-piga jimat nami nomor malas nyuhur. Marhite merulang tahun. Tuhan terima kasih tahun nami hubamu. Nadoi patambah kam umur ni sedia. Tong-tong marapot ni ham sedia Tuhan. Aseboy tong sedia lebih biar hubamu. Tuhan nebatawa panami. Martonggom hanami Tuhan. Bani program nami na jimaton na doma iputuskan nami. Bani sinode jimat tahun 2020 sada. Tuhan seng tuguguh nami. Nalaho makurjahunin. Taipor sayuhan nami marsoman ham Tuhan. Doma bentuk nami pokja Tuhan. Tuhan nebatawa panami. Hasumani ham Tuhan haganup anggota pokja na dong IGKPS Cilitanon. Asa tongon buhay nami Tuhan melayani. Janah buhay berdampak kubani jimat nami Tuhan. Lanyondo sura-sura nami Tuhan melayani. Asa robagal ni maham itong-atongah ni kehidupan nami marsada-sada. Tuhan nebatawa panami. Bani panorangon pe Tuhan.
martong godo nami bani nyombah nami Tuhan. Bani persikulan sedia, bani tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan hebat apa nami, senarion Tuhan domba epukah, pertemuan tatap muka. Tuhan ulang paturut ham hanami gobir. Aseboy tulus ke nami Tuhan, mengujur nyembah nami untuk bersekolah, pertemuan tatap muka, porsai doa nami Tuhan, iha somani hamdu sidia. Bani perdalanan, bani sekolah, janah mulak rumah ibagas nasehat. Ubamu hanai marondos Tuhan. Tuhan hebat apa nami martonggo maha nami Tuhan. Ubani pemuda nami Tuhan. Ibani awal tahun 2022. Tuhan hebat apa nami. Ubani pemuda nasihol Tuhan. La menorihi pasangan hidup Tuhan. Porsai doa nami Tuhan. Iha somani ham masih dia ipatuduh kamas kubani sidia ibani tahun 2020 daun. On maharapan nami Tuhan. Aseboy tong sidia homa mendekatkan diri hubamu Tuhan. Boy bersyukur tong hubamu Tuhan. Patuduh kamma hubani sidia pasangan hidup naros konyurmu. Tuhan hebat apa nami sunah homa pemuda nami Tuhan mencari pekerjaan. Di masa-masa sulit Tuhan. Mencari pekerjaan di masa pandemi. Betul Tuhan, seng tutuk gogoh nami. Tai porsai doha nami Tuhan. Saya patuduh kamdo hubani pemuda nami naman wari pekerjaan. Aseboy tong sidia melayani Tuhan, boy sidia tong mermulia bani goranmu. Tuhan hebat apa nami, bani penorangan pe Tuhan, itonggok nami hagenup jimatmu Tuhan. Nah ija ibani kekurangan Tuhan, ibani kesulitan ekonomi. Saya tong do jimatmu Tuhan, memberi begel niuhur, halani pasu-pasumu. Lain porsai doha nami Tuhan hagenup on ayam pasu-pasumu. Hasomani ham hagenup hanami Tuhan jemaat IKPS Cilitanon. Tuhan hebat apa nami, bani penorongan petonggo nami Tuhan, porhanger nami nalagi tugas i Medan. Tuhan bani khorja aktivitas ni sehari-hari Tuhan. Yenda sok nami hubamu saya ham matong nama kasomani iya Tuhan. Aseboy gabe terang Tuhan ijape ia marianan. Tuhan hebat apa nami bani penorongon itonggo nami ma piga-pigang kota jemaat nami Tuhan ibagas na hurang sehat. Perlobi maay Rahel Manalu sunari pemulihan i rumah. Bapak Erik Sinaga lagi pemulihan. Bapak Paber Simermata rawat jalan. Inang Situ Abina Simermata pemulihan i rumah. Bapak Situa Wanto Purba rawat jalan. Inang Situa Les Mariani Buru Purba pemulihan i rumah. Bapak Tuahman Pasaribu rawat jalan. Bapak Opsinur Simermata rawat jalan. Janah bue di petuan nalang tersebut nami sada persada. Anggota jimat nami nai bagas na orang sehat. Kolong mahurumu Tuhan. Bereham mahasihatun hubani sedia. Sunahuma keluarga Tuhan. Na menjaga Tuhan. Beri hamtong malas nihur aseboy sidia. Bersukacita tetap Tuhan. Bani na menjaga keluarga ibagas na parnaburitan. Tuhan hebat apa nami. Ibani tahun 2022. Ondos mahaganu Tuhan. Rencana-rencana nami. Rencana ni jemaatmu. Rencana ni kuriamu. Hubamu Tuhan. Saya marpasu-pasu maham huban nami. Pada horham hanami Tuhan hubamu. Aset tambah haporsen nami Tuhan ayhamdo hagenup nama nogu-noguhan nami ibagas tahun 2022. Omatongko nami Tuhan ipadas kenai mohon marhitai kuranya mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ke semua baitnya. Bait 1, 3, 5 kita nyanyikan bersama, bait 2 dinyanyikan oleh perempuan, bait yang keempat dinyanyikan oleh laki-laki. Sinar bulan, malam bintang yang merah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Umatkan rayu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta sorgawi, hanya Engkau yang Tuhanku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruhnya kepadamu. Biarlah ibadah kami di hari ini jadi pemujian kami kepadamu dan menjadi berkat di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami setelah siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita di hari ini dari Lukas pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dan ayat 21 sampai ayat 22. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap,
dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita masuk ke minggu kedua dan pertama Doop Epiphanes. Ya. Minggu tahun baru, Dokusiai minggu Doop tahun baru, dan hari ini adalah pertama setelah Epiphanes. Epiphanes berarti Tuhan menyatakan diri. Ya, Tuhan memperkenalkan diri. Epiphanes itu Tuhan membuka tabir tentang dirinya. Ya, jadi itu Minggu Epiphanes bagi kita sekarang. Hari ini menjadi hari yang pertama. Doop Epiphanes berarti Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita dan membuka tabir tentang dirinya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita yang hadir saat ini sudah mengenal siapa Yesus itu dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Banyak orang yang gagal paham ketika itu dalam kehidupan, ketika berbicara tentang kitab Lukas ini, ya, gagal mengenal Yesus ketika itu karena mereka dalam tekanan. Tapi ketika itu adalah tekanan politik. Ya. Dan tekanan politik itu menginginkan hasrat dari diri mereka itu untuk melihat dan menginginkan seorang raja, seorang Mesias yang akan melepaskan mereka. Maka ketika Yohanes berbicara, mereka berpikir bahwa Yohaneslah Mesias yang ditunggu itu. Ya. Tapi Yohanes tidak mau, kalau orang yang sering sebut tidak mau mengambil kesempatan ini untuk membesarkan dirinya. Ya. Tapi dia mau tetap menjadi pembuka jalan kepada Sang Mesias, Yohanes Pembaptis. Maka dia memperkenalkan siapakah Yesus itu. Ya.
yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi hari ini yang pertama sekali kita akan melihat tentang siapa Yesus dari pandangan Yohanes, siapa Yesus dari pandangan Allah, dan siapa Yesus menurut yang dilakukan Yesus di nats kita hari ini. Dan pertanyaan kita terakhir nanti adalah, siapakah Yesus menurut Anda? Kita akan pandang hari ini Tuhan Yesus Kristus menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ketika banyak orang mengatakan tentang harapan tentang Yesus itu kepada diri Yohanes, maka Yohanes tidak mau mengambil kesempatan itu. Yang pertama disebut Yohanes adalah membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Jadi menurut tradisi membuka tali kasutnya seorang raja dulu tidak bisa orang sembarangan. Jadi orang-orang khusus yang memang sudah dipersiapkan. Ya, kriteria orang-orang ini juga ditentukan. Salah satu adalah tentang keselamatan sang raja ketika membuka tali kasutnya. Nah, Yohanes di sini menyebut bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Mari kita bayangkan apa yang mau diperkenalkan Yohanes di sini. Orang sudah melihat Yohanes ini menjadi orang yang luar biasa. Orang yang hebat, yang sudah dianggap menjadi seorang Mesias ketika itu. Oh, the Mesias saya. Engkaulah pemimpin kami itu, katanya. Tapi di situ Yohanes mengatakan, oh bukan. Mesias yang kita tunggu itu membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Boleh membandingkan kita bagaimana perbandingan yang diungkapkan oleh Yohanes ya kepada khalayak ramai ketika itu. Dengan memperbandingkan dirinya yang sudah luar biasa bagi mereka, diungkapkannya keadaan itu mengungkapkan tentang Raja Mesias yang datang itu jauh lebih luar biasa daripada dia. Karena membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Itu perkenalan dia yang pertama kepada Yesus, kepada orang-orang ketika itu. Yang kedua, Yohanes memperkenalkan, aku membaptis dengan air, tapi dia membaptis dengan roh. Itu lagi cara dia memperkenalkan Yesus ini. Ya. Yang membaptis dengan air saja sudah luar biasa. Tapi dia yang akan datang itu membaptis dengan roh. Jadi yang gubah bana, nah hamang gubah doyong, dibaptis pus. Misalnya seperti kita buat dari gambaran harapiahnya ya. Kita buat gambaran harapiah. Koring kusia kan dijahit pe dungu tayo ganup. Contohnya. Ya. Tapi kalau membaptis dengan api, atau dong pe dungu dijahit baik kosila sonon, madabu sama dungu tayo ganup. Contoh. Itu mau digambarkannya tentang diri sang Mesias itu. Kalau aku membaptis dengan air, dia yang akan datang itu, Mesias yang kita tunggu itu, membaptis dengan api. Biar kalian tahu siapa dia. Orang yang suruh kerimau ke Mesias, nah memang mungkin di dalam dirinya itu. Kemudian yang ketiga, perkenalan Yohanes kepadanya adalah alat penampi ada di tangannya. Dia adalah hakim agung. Jadi apaan tuh? Tenanglah kamu. Ulang kuli gebe jantung kamalan ni ay. Ya.
Nah emang gede rumah tua dulu. Ahap korona siam dulu ya. Ya, kita teruskan. Yang ketiga tadi, alat penampi ada di tangannya. Dia adalah hakim agung. Itu yang diperkenalkan oleh Yohanes tentang Allah ini, tentang Yesus Kristus itu. Ya. Membuka tali kasihnya pun aku tidak sanggup, menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Dia datang membaptis dengan roh. Dan yang ketiga adalah alat penampi ada di tangannya. Dia adalah hakim agung. Itulah yang kita tunggu itu. Dengan pemahaman Yohanes tentang Yesus itu yang begini luar biasa, maka dia tidak berani macam-macam. Maka ketika Yesus datang untuk dibaptis, dia agak kagok sedikit tak? Masih sunin Tuhan, masih membaptis kami ini kan? Maka Yesus mengatakan supaya yang tersurat itu terjadi. Inilah yang pertama tentang Yesus itu. Kemudian Yesus juga memperkenalkan dirinya kepada orang-orang ketika itu. Yang pertama, apa yang ditunjukkannya? Dia datang kemudian dibaptis. Di sini Yesus mau memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah manusia biasa. Ketika dia dibaptis itu, dia mau menunjukkan manusia biasa. Ya. Tidak setengah dewa seperti kata Iwan Fals, manusia setengah dewa. Tapi dia mau menunjukkan bahwa ketika dia dibaptis itu, dia betul-betul manusia, seutuhnya, sepenuhnya. Dia adalah manusia. Kenapa? Karena dia juga butuh dibaptis. Maka dia datang, dia perkenalkan dirinya, inilah aku, Yesus yang adalah manusia. Melalui baptisan itu, Yesus juga mau menggambarkan dirinya bahwa Yesus yang juga adalah manusia itu telah menyatakan dirinya bahwa dia siap mati sebagai seorang manusia. Logikanya begitu, karena manusia harus mati. Jadi ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis, dia mengatakan juga bahwa dia adalah seorang manusia biasa. Dan manusia biasa yang disebut oleh Yesus itu di situ adalah bahwa dia akan mengalami kematian sebagai seorang manusia. Itulah yang disebut oleh Yesus tentang dirinya. Kemudian ketika dia dibaptis dan dia keluar dari air, maka di situ Yesus mengatakan, aku akan bangkit dari kematian. Ya. Ketika dia dibaptis, kemudian keluar dari air, adalah sebuah kemenangan, dan dia di situ mengatakan, kemanusiaanku, dan aku manusia yang mati itu, nanti akan bangkit dari kematian. Ini proses yang kita lihat dalam proses penyelamatan manusia. Itulah yang digambarkan Yesus tentang dirinya kepada orang ramai ketika itu. Dan juga kepada kita hari ini. Yang terakhir, apa yang disebut oleh Allah kepadanya? Di ayat yang terakhir disebut, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini perkenalan dari yang paling luar biasa, paling yang berkuasa kalau kita disebut. Ya. Datanglah suara dari surga, datanglah suara dari Allah melalui merpati. Kemudian dia berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada lagi dari Allah itu, legitimasi dari Allah bahwa Yesus itu tadi
Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes itu, Yesus yang diperkenalkan oleh dirinya sendiri itu, dilegitimasi oleh Allah bahwa dia adalah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jadi perkenalannya itu cukup luar biasa dari dirinya sendiri, dari orang lain, dan juga dari Allah untuk mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ya. Dan itu akan mempengaruhi pemahaman orang-orang ketika itu tentang siapa Yesus itu, yang hari itu ada bersama-sama dengan mereka dibaptis seperti manusia biasa. Sehingga mereka mengenal Yesus dan menyembah Yesus sebagai Allah yang disebut tadi, Allah yang adalah anak Tuhan. Iya. Hari ini pertanyaan ini muncul kepada kita. Kalau tadi Yohanes memperkenalkan dirinya, kalau tadi Yesus memperkenalkan dirinya, kalau tadi Allah menyatakan siapa Yesus itu dalam hidupnya, maka hari ini pertanyaan ini muncul dalam kehidupan kita seperti yang kita sebut tadi. Isi do Yesus onbamu. Karena pertanyaan ini tidak hanya menjadi sebuah pertanyaan yang begitu sederhana. Ya, lang menjadi suku-suku deson. Ya. Yohanes mengatakan itu tentang Yesus itu berarti dia mengimani siapakah Yesus itu dalam hidupnya. Ketika Yesus menyatakan dirinya, dia juga mengimani dan mau menjadi manusia, mau menjadi mati sebagai seorang Allah, kita sebut seperti itu. Dia mau memperkenalkan dirinya, dia siap sirsir menjadi manusia yang harus mati, yang harus bangkit dari kematian itu. Itu diperkenalkan dirinya dengan iman, dengan kesetiaannya sebagai anak Allah, sebagai seorang Allah. Dia mau menjadi manusia dan dia mau mati, walaupun memang dia harus dibangkitkan kembali oleh Allah. Begitulah mereka memperkenalkan itu, dan Allah juga memperkenalkan Yesus itu, menjadikan dia menjadi Allah yang berkuasa dalam kehidupannya. Isu di Yesus bermu. Si tongon-tongon nehorjok kami tongan-tongan di perguruanmu. Isu di Yesus ne imani ham. Na memang gabedalan di gulungmu. Na yapur saya ham. Na memang iku kokam. Itu tongan-tongan di perguruanmu. Bandai si gandup ahli. Itu tongan di perguruan tongan. Siapakah Yesus bagi kita? Yang memang kita imani. Siapakah Yesus bagi kita yang memang kita ikuti pola hidupnya? Siapakah Yesus sesungguhnya bagimu yang memang bani do ibiraham haguluhmu? Ini menjadi sangat penting bagi kita pertanyaan hari ini. Kenapa? Karena kita juga mengikutkan Epifanias ini. Tuhan menyatakan dirinya. Kalau dulu Tuhan menyatakan dirinya, datang langsung, inilah aku Yesus. Aku akan dibaptis. Kemudian ada suara dari luar, dari atas mengatakan inilah anakku, kata Allah. Tapi hari ini Allah mau memperkenalkan dirinya kepada dunia ini melalui siapa? Kembali kita dengan pertanyaan itu. Tentu melalui kita yang mempercayai dia. Tapi dengan model seperti apakah Yesus yang akan Anda perkenalkan? Dengan model seperti apakah Yesus yang akan Anda nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini? Dengan Yesus yang bagaimanakah yang akan kita nyatakan melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Yesus sudah sunaha mabenummu. Yesus sudah korupsi lo, tengah-tengah di kolommu. Yesus sudah jahat do, Yesus diputukkan oleh hapor saya bani. Ya, Yesus yang bertengkar-tengkar diputukkan. Yesus yang selalu menghina orangkah yang akan kita perkenalkan jadi Yesus? Atau Yesus yang tidak punya kasih di tengah-tengah dunia ini yang kita perkenalkan kepada orang lain? Atau Yesus yang selalu membuat orang sakit hati, Yesus yang tidak mau memaafkan, ya. Itu kayak akan kita perkenalkan Yesus di tengah-tengah dunia ini karena memang kita tidak mengenal Yesus dengan luar biasa dalam hidup ini. Ya, sesederhana itu hari ini firman Tuhan. Epifanias, Tuhan memperkenalkan diri melalui kita hari ini. Yesus yang bagaimanakah
yang akan kita perkenalkan di tengah-tengah dunia ini. Guluhmu ma patuduh konai. Guluh tama patuduh konai. Hari ini kita ditantang dengan ini, dan mohon seperti Yohanes yang tidak mau mengambil kesempatan untuk menjadi besar di tengah-tengah dunia, untuk menjadi besar ketika itu diperkenalkan bagi dia. Siapakah Yesus itu katanya? Engkaukah Mesias itu? Dia tidak mau membesarkan dirinya. Di tengah-tengah gereja kita ini, di tengah-tengah kehidupan kita juga, kita jangan membesarkan diri kita. Tapi besarkanlah Allah dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, sebagai cara kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih mabani hidup di hurmu Tuhan. Pergugu hamba nami, jaga hamba nami. Asih tongon Tuhan boy. Kami jemaat GKP Cililitan ini memperkenalkan Engkau dalam kehidupan kami. Yang pertama sekali adalah bagaimana kami menerima Yesus dalam kehidupan kami, mengamini dan hidup dalam Yesus. Karena hanya dengan cara itulah kami bisa memperkenalkan Yesus di tengah-tengah hidup kami. Kami imani kehidupan kami ini akan semakin dekat dengan-Mu. Karena sebagai orang percaya, sebagai jemaat-Mu, sebagai jemaat GKP Cililitan yang juga mempercayai Engkau dalam kehidupan kami ini, kami akan perkenalkan Engkau di dunia ini sebagai Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Saut-Mu Tuhan, kuliah-Mu gabe pembawa berita dan juga menjadi pembawa iklan yang luar biasa tentang Engkau di tengah-tengah hidup kami ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib
luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian-Mu dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kebenaran kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin, andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku memadahinya dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu, karena Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu yang sungguh besar, yang tiada taranya, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu telah menyinari hati kami, sehingga kami dapat melihat terang-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kasih setia-Mu supaya senantiasa bertekun dan bersukacita, memberitakan dan hidup dalam firman-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, terang dunia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah, sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan, teguh berpegang pada firman-Nya, dan hidup dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayanan-Mu, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam melakukan segala pekerjaan baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Aku panggil, aku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Berharga di matamu,